Mari kita mulai ibadah minggu pagi kita. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kasih Tuhan selalu beserta dengan kita. Kita akan memasuki persekutuan dengan Allah. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Roh Tuhan selalu menyertai kita dalam seluruh perjalanan kita di dalam minggu ini. Dia peduli dengan kita. Oleh karena itu, tetaplah arahkan pandanganmu kepadanya, bersama-sama dalam hati penuh sukacita kita memasuki acara saat teduh. Roh Tuhan selalu menyertai kita dalam seluruh perjalanan kita. Dia peduli dengan kita. Oleh karena itu, tetaplah arahkan pandanganmu pada tuntunannya. Bersama-sama dalam hati penuh sukacita kita menyanyikan pujian bagi Allah, pujian Tuhan Sang Raja. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 10 ayat 1, 3 sampai 4. Segenap hati dan jiwaku
nama anaknya, Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus, yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah sumber penghiburan bagi orang yang berduka cita, dan Engkaulah adalah sumber kekuatan bagi yang lemah. Kasihanilah kami, tetaplah orang yang berduka cita dan yang kena pencobaan. Dengarlah cerita mereka dan bebaskanlah mereka dari penderitaannya, supaya mereka melihat dan mengenal bahwa Engkau adalah pertolongan, perlindungan, dan pemelihara bagi waktu penderitaan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 405, ayat 2-3. Kaulah ya Tuhan. Dengarkanlah hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, yang terambil dari Kolose 1996 pasal 3. Manusia adalah ciptaan Allah, laki-laki dan perempuan, menurut gambarnya, sama dengan perangainya, dengan martabat yang sama, dan kepada mereka diberikan kuasa untuk menguasai, memelihara dan mengolah seluruh ciptaannya yang ada di dunia ini. Manusia diciptakannya dalam kebebasan dan tanggung jawab untuk melayani Allah dan seluruh ciptaannya. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa karena godaan iblis, dan dosa itu menjadi dosa warisan bagi semua angkatan yang berikut, menjadikan manusia itu senantiasa dalam pencobaan, dikuasai oleh dosa, dan berhadapan dengan Allah. Hilanglah kehidupannya. Dia melawan dan berbalik dari Allah. Hukum Allah dilanggarnya. Dia tidak malu melakukan dosa. Manusia dengan usaha sendiri tidak sanggup melepaskan dirinya dari dosa. Untuk menyatakan keselamatan yang dari Allah, Allah menyuruh malaikatnya yang diciptakannya membantu ahli waris kehidupannya, karena Allah lah yang dapat menyelamatkan manusia. Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada manusia untuk melayani dirinya. Imannya, kasih-Nya, dan kemampuannya melawan dosa. Perilaku yang dikuasai dosa mengakibatkan kejahatan semakin merajalela, dan orang yang melakukan kejahatan kecil mudah dihukum,
sementara orang yang melakukan kejahatan yang besar sering bebas dari hukuman. Karena tindakan manusia yang tidak benar dan karena orang yang bersaksi dusta yang terjadi pada saat pengadilan manusia, akhir dari semua dosa, bagaimanapun bentuknya, adalah kematian. Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada manusia untuk melayani dirinya, imannya, kasih-Nya, dan kemampuan melawan dosa. Perilaku yang dikuasai dosa mengakibatkan kejahatan semakin merajalela, dan orang yang melakukan kejahatan kecil mudah dihukum. Sementara orang yang melakukan kejahatan besar sering bebas dari hukuman karena tindakan manusia yang tidak benar dan karena orang yang bersaksi dusta yang terjadi pada saat pengadilan manusia. Akhir dari semua dosa, bagaimanapun bentuknya, adalah kematian. Hanya karena kasih karunia Allah lah melalui penebus Yesus Kristus, ada jalan keselamatan bagi setiap orang. Jalan untuk menerimanya adalah melalui iman yang dikerjakan oleh Roh Kudus, supaya pertobatan dan keampunan dosa yang disediakan melalui kematiannya dan kebangkitannya dihayati, sehingga kita menjadi manusia baru. Iman yang demikianlah yang diperhitungkan Allah, yang menjadi kebenaran manusia. Manusia hidup karena imannya, walaupun dia jatuh ke dalam dosa. Tetapi manusia yang percaya itu dipanggil Allah untuk menjadi anak Allah dan menjadi mitra kerjanya dalam kerajaan Allah. Dengan ajaran ini, kita menolak pendapat yang mengatakan bahwa manusia itu menjadi seperti budak, mesin, atau hewan karena pekerjaan dan karena harta miliknya. Kita menekankan bahwa manusia adalah mitra kerja Allah dalam kerajaan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan firman-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 sampai 2. Di muka Tuhan Yesus. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami kematangan, ketenangan, dan penghiburan,
di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 382 ayat 1-2. Ya Yesus terkasih. Firman Tuhan yang menjadi bacaan kita pada hari Minggu ini, yang Minggu ke-17 setelah Trinitatis, ini tertulis di dalam 1 Korintus 11 ayat 8-12. Mari kita baca secara responsori dan bergantian. Demikian firman Tuhan, sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan.
Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 448 ayat 1 sampai 2. Alangkah indahnya. Kasih Tuhan Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 289 ayat 1. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, kami datang
kehadirat-Mu Tuhan untuk bersembah sujud di bawah kaki pusaran-Mu. Ya Tuhan, pada hari ini Tuhan, pada hari Minggu 4 Oktober 2020 Tuhan, kami beribadah lagi kembali Tuhan di dalam rumah-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa, untuk membuka hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami isi dari firman yang akan disampaikan pada hari ini Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan, berikanlah kepada kami pemikiran untuk bisa memahami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Khotbah kita pada minggu ini diambil dari Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. Saya bacakan, didengarkan. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang yang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu." Ini ada penjelasan daripada renungan minggu ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hakikat kesetaraan antara laki-laki dan perempuan merupakan kehendak Allah sejak masa penciptaan. Allah menciptakan manusia dengan tangannya sendiri, sehingga manusia menjadi makhluk yang spesial. Diciptakan dari debu tanah, namun kepadanya dihembuskan nafas hidup. Allah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan, segambar dan serupa dengan Dia. Ini menunjukkan bahwa kepada manusia dianugerahkan status mulia, sejalan dengan rencana Allah melalui manusia untuk mewujudkan segala rencana keselamatan Allah. Allah memelihara kelangsungan hidup segala ciptaan. Rencana keselamatan Allah itu akan terwujud pada saat manusia, laki-laki dan perempuan hidup dalam kebersamaan dan kesepadanan. Allah berinisiatif atas keberadaan hidup yang merancang dan mewariskannya kepada manusia dan pasangannya, sehingga kehidupannya digairahkan dalam kerja dan asa masa depan. Hal yang harus dilakukan oleh manusia itu adalah meninggalkan kedua orang tua dan bersatu dengan pasangan hidupnya. Meninggalkan bukan dalam pengertian tidak menghormati orang tua, namun menekankan kesatuan antara laki-laki dan perempuan sebagai ikatan suami istri dalam keluarga sebagai bagian dari rencana keselamatan Allah. Jemaat Tuhan yang terkasih, lalu apakah pesan dari Nats hari ini? Yang pertama,
Allah menciptakan baik laki-laki dan perempuan setara satu dengan lainnya. Artinya, laki-laki tidak lebih utama dari perempuan, atau sebaliknya. Karena perempuan diciptakan dari laki-laki dan laki-laki dilahirkan dari seorang perempuan. Yang kedua, hidup adalah anugerah Allah yang hendak kita maknai dengan berbagai aktivitas yang menghargai hidup dan kelangsungannya. Ketiga, hendaknya setiap keluarga orang Kristen menjadi teladan dalam kesatuan, kasih, dan setiap perbuatan baik. Antara suami dan istri memiliki peran dan tanggung jawab yang sama dalam menjaga kekudusan rumah tangganya. Amin. Demikian khotbah pada hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami kembali datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, untuk menyampaikan puji dan syukur kami Tuhan kepadamu ya Bapa. Karena kami sudah menerima firman yang Engkau sampaikan kepada kami Tuhan, mengenai kesetaraan laki-laki dan perempuan di dunia yang Engkau ciptakan Tuhan. Biarlah Tuhan firman yang Engkau sampaikan tadi Tuhan bisa kami jalankan dan kami bisa pahami Tuhan. Kami sebagai orang tua dan begitu juga anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah kami. Biarlah hidup kami selalu di dalam tuntunan. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Kita lanjutkan dengan bernyanyi Kidung Jemaat 363 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan 2. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali
sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bernyanyi dari 204. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nyanyi. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kembali kami datang Tuhan ke hadirat-Mu, ke hadapan-Mu ya Tuhan, untuk bersembah sujud. Ya Tuhan, pada minggu ini Tuhan, kami sudah selesai melaksanakan ibadah kami di rumah ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau beserta dengan malaikat-malaikat-Mu Tuhan selalu memberkati rumah ini, memberikan kedamaian, memberikan kesejukan Tuhan. Terimalah Tuhan doa kami Tuhan, terimalah ibadah kami ini Tuhan sebagai persembahan yang harum di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kami juga perlu Tuhan untuk menyampaikan segala keluhan-keluhan kami Tuhan di dalam doa kami saat ini Tuhan. Yang mana Tuhan kami merindukan Tuhan agar kami bisa bersekutu dengan teman-teman seiman kami di rumah-Mu ya Allah. Tetapi Tuhan, dengan adanya Tuhan virus corona Tuhan, kami khawatir Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau mengetahui itu semua Tuhan, dan Engkau akan menyelesaikannya itu Tuhan. Engkau akan menghilangkan semuanya itu Tuhan. Engkau akan memberikan antivirusnya Tuhan, untuk bisa kami kembali berjalan sesuai dengan yang biasanya Tuhan. Bisa beraktivitas normal lagi Tuhan, seperti sebelum-sebelumnya Tuhan. Bisa lagi kami Tuhan bersekutu, bersosialisasi Tuhan dengan seluruh teman-teman dan seluruh handai tolan kami ya Bapa. Semuanya itu Tuhan kami yakinkan Tuhan kepadamu Tuhan, dan kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu aja Tuhan, agar Engkau Tuhan bisa segera menghilangkan itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah kami. Begitu juga Tuhan kami bawakan di dalam doa kami ya Tuhan, negara kami Tuhan, pemerintahan kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau campur tangan Tuhan di dalam pemerintah kami Tuhan, untuk selalu memberikan kebijakan-kebijakan yang baik Tuhan, yang tidak bertentangan dengan hukum-hukum-Mu Tuhan. Semuanya itu Tuhan Engkau berikan kesehatan kepada
kepala negara kami, kepada menteri-menterinya Tuhan, juga kepada aparat pemerintah yang paling bawah Tuhan, sampai kepada RT Tuhan. Biarlah Tuhan, semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar Engkau selalu melindungi dan menyertai mereka Tuhan. Begitu juga Tuhan dengan kami Tuhan, dengan keluarga kami di rumah ini Tuhan, kami tutup bungkus Tuhan kami, semua orang tua dan anak-anak kami Tuhan, khususnya Tuhan untuk anak kami si Mary ya Tuhan, agar Engkau selalu bekerja di dalam kasih-Mu kepadanya Tuhan. Ketuk hati setiap siapapun yang dia hubungi, siapa yang menjadi kendala di dalam setiap pekerjaannya maupun studinya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, setiap apa yang kami keluhkan, yang kami sampaikan kepadamu Tuhan, Engkau akan mendengarkan itu Tuhan. Biarlah Tuhan, kasih karunia-Mu tetap hinggap ke dalam kehidupan kami Tuhan, supaya kami selalu bersuka cita Tuhan. Tidak ada sungut-sungut, tidak ada keluh kesah Tuhan, karena kami selalu hidup di dalam kuasa-Mu Tuhan. Kami selalu dapat menerima berkat-berkat-Mu Tuhan. Begitu juga Tuhan dengan anak kami si Marcel Bapa, biarlah dia Tuhan bertumbuh dengan baik, bertumbuh dengan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Dia patuh kepada orang tua dan selalu bisa berkonsentrasi Tuhan di dalam pelajaran-pelajarannya Tuhan, sehingga apapun yang menjadi pelajarannya Tuhan, dia bisa melakukannya Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, jika Engkau meletakkan tangan-Mu di kepalanya Tuhan, semuanya itu akan dia bisa lakukan. Karena kami yakin percaya Tuhan, kami di rumah ini Tuhan adalah anak-anak-Mu, kami yang percaya dan setia kepada-Mu Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami bawa di dalam doa kami Tuhan, adik kami si Herdin Tuhan, yang Kau tahu dia Tuhan sakit Tuhan, biarlah Engkau sembuhkan, Kau berikan bilur-bilur-Mu kepadanya Tuhan, agar terangkat semua sakit penyakitnya Tuhan. Karena dia sudah mulai mengenal Engkau ya Allah kami, supaya apa yang dia kenal kepadamu Tuhan, dia bisa pertahankan itu Tuhan. Biarlah Tuhan segala penyakitnya itu Tuhan, Engkau nyatakan sebagai bukti mukjizat masih ada daripadamu Tuhan untuknya, dan dia bisa bersuka cita dan selalu berpegang teguh pada segala aturan dan pengajaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Begitu juga Tuhan dengan si adik kami si Esther Tuhan, biarlah Engkau semakin menguatkan hatinya Tuhan, kembali memegang kepadamu Tuhan, supaya dia tidak kesana sini pemikiran Tuhan, hanya satu ke dalam tangan pengasihan-Mu kepada Yesus Kristus adalah Juru Selamat kami. Dialah penyelamat kami Tuhan, karena Engkau mengatakan tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Engkau. Biarlah Tuhan pemikirannya dan kehidupannya Tuhan Engkau jaga, Engkau sertai Tuhan, Engkau berkati dia Tuhan, supaya menjadi Esther yang ada di dalam firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, begitu juga Tuhan dengan keluarga-keluarga kami semua Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, ke dalam tangan pengasihan-Mu lah kami menyerahkannya Tuhan, agar Engkau selalu melindungi, menyertai, dan memberkati setiap apa yang kami kerjakan. Begitu juga Tuhan dengan teman-teman kami Tuhan, dimanapun mereka sedang bekerja, sedang belajar Tuhan, ataupun mereka sedang berduka cita Tuhan, Engkau berikan penghiburan, Engkau berikan berkat-Mu kepada mereka Tuhan, supaya semua yang kami kenal, yang kami kasih Tuhan, semuanya bersuka cita seperti kami rasakan pada hari ini Tuhan. Kami sangat suka cita beribadah di dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Begitu juga Tuhan dengan kami sebagai orang tua di rumah ini Tuhan. Tolong Tuhan berikan kesehatan kepada kami Tuhan, agar kami bisa menuntun anak-anak kami Tuhan, mengajarkan mereka yang sesuai dengan apa yang Engkau ajarkan kepada kami Tuhan, agar kami Tuhan bisa melihat mereka bahagia, kami juga Tuhan bisa bersuka cita hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah kami. Itulah doa dan permohonan kami di dalam ibadah minggu kami pada hari ini, agar Engkau mencatatkan itu Tuhan, Engkau memberikan perhatian-Mu Tuhan, Engkau bekerja untuk kami di rumah ini, dan Engkau melindungi rumah ini serta memberkati rumah ini, supaya kami yang ada di rumah ini Tuhan, semuanya menjadi kepala Tuhan, bukan menjadi ekor, bukan jadi pengikut Tuhan, tapi menjadi penyelamat dan pemberita Injil-Mu yang Engkau sampaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Semuanya itu Tuhan kami panjatkan,
kami serahkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari kita menyanyikan amin 3 kali. Amin.